Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Olimpiade IPA atau OIPA kelas 1. Pelajaran apa sih OIPA itu? Kepanjangan dari IPA yaitu I sama dengan ilmu, P sama dengan pengetahuan, A sama dengan alam. Jadi, Olimpiade IPA atau OIPA adalah mata pelajaran yang berisi ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Sudah siap belajar OIPA bersama Bu Guru? Materi 1. Makhluk hidup dan ciri-cirinya. Pengertian. Makhluk hidup adalah suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3, yaitu 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, antara lain 1. Bernafas, 2. Makan, 3. Bergerak, 4. Tumbuh, 5. Berkembang biak, 6. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, dan yang ke-7, mengeluarkan zat sisa. Mari kita pelajari satu persatu. Baik, yang pertama, bernafas. Bernafas adalah menghirup udara berupa gas oksigen dan mengeluarkan udara berupa gas karbon dioksida. Sekarang, kita perhatikan bersama gambar Bapak Ibu Guru di papan tulis. Mereka berdua sedang mempraktekkan apa itu bernafas. Sekarang, mari kita praktekkan bersama-sama. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah, udara yang kita hirup adalah gas oksigen dan udara yang kita keluarkan berupa gas karbon dioksida. Yang kedua, memerlukan makan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Ciri yang ketiga, bergerak. Bergerak adalah berpindah dari tempat atau kedudukan. Dalam arti lain berarti tidak diam saja. Bergerak bertujuan untuk mencari makan dan menghindari pemangsa. Contoh dari bergerak antara lain berjalan, berlari, terbang, dan lain-lain. Ciri yang keempat, tumbuh. Tumbuh adalah perubahan ukuran pada makhluk hidup dari ukuran kecil menjadi besar. Pertumbuhan manusia bermula dari seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, selanjutnya tumbuh menjadi anak-anak, selanjutnya tumbuh menjadi seorang remaja, dewasa, dan kemudian tumbuh menjadi tua atau lanjut usia. Pertumbuhan hewan. Di sini, Bu Guru memberi contoh pertumbuhan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Dimulai dari telur, kemudian telur menetas, tumbuh menjadi anak ayam, dan anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan dimulai dari biji, kemudian berkecambah dan tumbuhlah akar. Kemudian tumbuh batang, tumbuh daun, dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jadi, tumbuh berarti bertambah besar. Ciri yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk bertambah banyak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas.
Iritabilitas adalah kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Contoh iritabilitas pada manusia. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Kulit akan memerah jika terasa atau terkena panas. Contoh iritabilitas pada hewan. Siput akan menyembunyikan tubuhnya jika kita sentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Contoh iritabilitas pada tumbuhan. Sudah pernah melihat tumbuhan putri malu belum? Tumbuhan putri malu akan mengatupkan atau menutupkan daunnya jika disentuh daunnya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Daun putri malu ketika disentuh akan menutup atau mengatupkan daunnya. Ciri yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan. Jika tidak, akan berbahaya bagi tubuh. Apa sih zat sisa itu? Contoh zat sisa yaitu keringat, urin atau air kencing, feses atau tinja atau yang biasa kita kenal sebagai pup, dan gas atau angin. Nah, apa ya kesimpulan pembelajaran hari ini? Makhluk hidup ada 3, apa saja ya tadi? Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama bernafas, kedua makan, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh, yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Bagaimana? Belajar OIPA mudah bukan? Sampai di sini dulu materi hari ini. Jumpa kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.